Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya di dalam segala sesuatu, di dalam peristiwa apapun, di dalam berbagai macam hal yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan, ajarkan kami untuk kami tetap belajar memuji nama-Mu, mengingat akan Engkau, mengingat akan Allah yang di atas segala sesuatu, mengisi segala sesuatu, menopang segala sesuatu. Tuhan, kami tahu keadaan kami di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Pulau Kalimantan begitu banyak kebakaran hutan yang sedang terjadi. Asap begitu menumpuk dan banyak orang yang terganggu secara kesehatan. Belum lama ini terjadi gempa bumi yang demikian besar di NTT. Tuhan tolong, begitu banyak orang-orang yang kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan makanan, kehilangan ekonomi, kehilangan harta. Tuhan, kami juga tidak melihat kondisi politik negara kami Indonesia di dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami mohon Tuhan, tunjukkan belas kasihan-Mu dan biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini yang masih terus menyuarakan kebenaran, yang masih terus hidup berdasarkan firman, yang masih terus didorong untuk semangat menginjili, melayani Engkau, dan menyatakan cinta kasih kami kepada bangsa yang kami cintai ini. Tuhan tolong melalui setiap pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kami dengar setiap minggu. Tuhan ubahkan kami, hancurkan mindset kami yang lama, hancurkan dosa-dosa kami, sehingga kami lebih selaras, lebih mengerti, lebih kenal akan firman Tuhan. Tuhan juga pakai kebaktian pada pagi hari ini, seperti Tuhan sudah memberkati kebaktian-kebaktian sebelumnya. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai jemaat-Mu di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan pakai setiap daripada kami ketika kami pulang, kami merenungkan, memikirkan dan menjalankannya. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam bagian ketiga, saudara-saudara. Hari ini mungkin khotbah terakhir mengenai Deborah, saudara-saudara. Kita akan masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu pasal kelima. Hakim-hakim pasal kelima, saudara-saudara. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat ke-8. Jikalau minggu lalu kita sudah membahas cerita Deborah, Barak, dan Yael di dalam pasal keempat, maka bagian hari ini kita akan menutup dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh Deborah dan Barak oleh seluruh orang Israel setelah mereka mendapatkan kemenangan. Hakim-hakim pasal kelima, saya membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat ke-8. Saya ayat 1, saudara sekalian silakan menyambut dengan ayat kedua, dan kita membaca sampai ayat ke-8 bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Hakim-hakim pasal kelima ayat pertama. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Ayat kedua, saudara sekalian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah hai raja-raja, pasanglah telingamu, hai pembesar-pembesar, aku mau menyanyi bagi Tuhan. Aku mau bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung berguncang di hadapan Tuhan, bahkan Sinai di hadapan Tuhan Allah Israel. Ayat ke-6, saudara sekalian. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Dusun-dusun di Israel sunyi sepi, ya sunyi sepi, sampai aku Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Ya, sampai sini pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudara, ini sebenarnya bagian pertama daripada nyanyian ini, saudara, atau sebenarnya ini dua bagian saya jadikan jadi satu, saudara-saudara. Ini adalah bagian pertama, kita belajar tentang kebesaran Tuhan.
Nah, saudara-saudara sekalian, bagian pasal 4 dan pasal kelima ini bagian yang sedikit khusus saudara-saudara karena satu cerita yang sama diceritakan di dalam dua style yang berbeda. Kalau pasal keempat saudara menceritakan dengan narasi, Deborah memanggil Barak turun berperang melawan Sisera dengan 900 kereta besi, akhirnya Sisera dikalahkan, maka pasal kelima ini bercerita melalui nyanyian. Melalui sebuah pujian, melalui sebuah lantunan yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel di sepanjang zaman. Nah saudara-saudara, kejadian yang serupa pernah terjadi tetapi di dalam peristiwa yang lebih kuno dari zaman ini, yaitu zaman Musa. Musa pernah mencatat di dalam Keluaran pasal 14 bahwa dia menyeberangi Laut Merah. Ditolong Tuhan menyeberangi Laut Merah, dan ketika dia menyeberangi Laut Merah, pasukan Mesir menyerang dari belakang dan Tuhan menutup Laut Merah itu kembali, menghancurkan segala orang-orang tentara Mesir. Maka setelah pasal 14 itu dicatat peristiwanya, pasal 15 muncul sebuah nyanyian. Jadi saudara lihat ya, peristiwanya dicatat dulu, lalu muncul nyanyian belakangannya. Pasal 15 di dalam Keluaran 15 dicatat Miriam, seorang nabiah perempuan, menyanyi. Di sini saudara-saudara, Deborah juga dicatat menyanyi. Maka ini peristiwa yang serupa, tetapi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Saudara harus baca lebih dahulu pasal keempatnya, nanti saudara baru bisa menghargai pasal kelimanya. Saudara tidak bisa baca pasal kelima, baru baca pasal keempat. Kebalik saudara ya, karena saudara nggak akan ngerti pasal kelima ini ngomong apa. Tapi kita sudah baca pasal keempat saudara, sekarang kita baca pasal kelima, kita baru ngerti. Oh maksudnya begitu. Kemarin pasal 4 kita lihat dari sisi narasi diceritakan. Tetapi di pasal kelima ini saudara, kita akan melihat ini dituangkan di dalam sebuah nyanyian, di dalam sebuah pujian, di dalam sebuah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Nyanyian Deborah dan nyanyian Barak pada hari itu. Nah saudara-saudara dicatat ya. Pada hari itu. Ini ada istilah khusus saudara-saudara. On that day Deborah bernyanyi. Tapi saudara tahu tidak? Baru 2 ayat sebelumnya. Pasal 4 ayat 23. Kata ini muncul juga. Demikianlah pada hari itu. Allah menundukkan Yabin Raja Kanaan di hadapan orang Israel. Akhir pasal keempat ditulis on that day. Yabin sudah dikalahkan. Maka pasal kelima ayat ke-1 dilanjutkan. On that day Deborah bernyanyi dengan Barak. Maka saudara dengan jelas saudara, ingat zaman dahulu itu tidak ada tulisan pasalnya berapa. Tetapi ini dua bagian yang dengan sengaja penulis. Oke, kamu sudah baca pasal keempat, sekarang kamu baca pasal kelima. Ini adalah satu kesatuan untuk kita lanjutkan. Waktu kita baca pasal kelima, ternyata pasal kelima dimulai dengan apa? Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, karena pemimpin Israel dengan sukarela ikut berperang. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Saudara, ini sebuah fakta yang sederhana sekali. Bahwa mereka pergi perang, mereka menghadapi kesulitan, akhirnya Tuhan menolong mereka dan mereka menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, tapi kalau kita bandingkan cerita zaman kuno dengan cerita zaman hari ini, sangatlah kontras. Orang zaman dahulu ketika mendapat musibah, ketika mendapat keuntungan, ketika mendapat rejeki, orang semua masih akan katakan puji Tuhan. Tapi kalau orang modern saudara, ketika mendapat musibah, ketika mendapat keuntungan, ketika mendapat rezeki, akan katakan apa? Ini gara-gara gue, gara-gara saya, gara-gara orang lain, gara-gara keadaan, gara-gara ini. Saudara-saudara, kita menjadi orang modern, tetapi kita menjadi orang yang menyingkirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita orang modern, kita menjadi orang ateis, kita menjadi orang sekuler, yang Tuhan itu cuma ada di laci paling belakang. Saudara-saudara, berbeda dengan orang-orang zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu melihat selalu peristiwa, maka mereka akan mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena mungkin mereka percaya satu doktrin yang sederhana. Karena mungkin mereka percaya satu teori yang sederhana. Karena mungkin mereka percaya bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan.
Titik awal, titik alfa, dimulainya sejarah dari Tuhan. Titik akhir, titik kesudahan zaman juga dari Tuhan. Di tengah-tengah seluruh perjalanan ini, tangan Tuhan yang kuat juga akan menopang seluruh dunia ini. Maka saudara, sederhananya, mereka akan mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhan. Mereka akan memuji Tuhan. Tapi saudara, kalau hari ini kita melihat berita saudara-saudara, siapa yang sering kali disalahkan? Saudara, yang paling heboh ini sampai beberapa orang tanya terus sama saya soal kebakaran di Kalimantan. Karena saya orang Jakarta saudara, jadi orang-orang Jakarta pasti semua sudah tanya, bro hidup lu gimana di sana saudara? Ternyata keluar rumah masih belum ada asap kan saudara ya, beruntung Samarinda nggak sampai ada separah itu. Pontianak saya dengar sangat parah, Kalimantan Tengah, Kalteng sangat parah. Kalau di kita paling dekat mungkin saudara ke tol Balsam aja. Katanya lagi nyetir bisa kelihatan di kiri saudara, kebakarannya tuh nyala. Kilometer 31 atau something. Kebakaran demikian parah. Tapi saudara, kita seringkali perdebatannya adalah ini. Bencana alam apa bencana manusia? Kok bisa ada kebakaran? Kebakaran saudara, saya lihat seorang sepertinya ahli kehutanan atau ahli lingkungan, dia mengeluarkan sebuah teori. Kebakaran di Kalimantan, saudara, itu hanya bisa terjadi kalau dengan cuaca ekstrim sekalipun, kira-kira yang dihasilkan itu 150 derajat. Saya lupa, ini Celcius atau Fahrenheit, seperti Celcius. Kalau sampai 150 derajat Celcius, saudara ya, nanti itu baru bisa kebakaran. 170 derajat itu baru bisa kebakaran. Lalu dia coba kasih hitung-hitung dengan rumus energi dan sebagainya, dengan cuaca paling ekstrim, efek rumah kaca sekalipun, itu hasilnya suhunya hanya 150 derajat. Ingat ya, Kalimantan itu tanahnya gambut, tanah kering saudara ya. Jadi kalau paling panas ekstrim itu 150 derajat. Sedangkan kalau api mau muncul saudara, itu 170 derajat. Jadi sebenarnya nggak sampai suhunya segitu. Kalau gitu kenapa bisa tetap terjadi kebakaran? Ada unsur lain saudara. Selain panas, kemarau panjang, tanah gambut, unsur yang kedua adalah unsur petir. Unsur geledek. Jadi saudara, geledek pun ada berbagai macam. Geledek yang cuma nyamber di udara, geledek yang kena di air, sama geledek yang bisa sampai ke darat. Yang bahaya saudara, itu geledek yang sampai ke darat. Itulah yang bisa menimbulkan kebakaran. Tidak ada apa-apa, muncul kebakaran banyak di hutan kita. Namun saudara, setelah diteliti punya teliti, titik kebakaran kita yang demikian banyak, ratusan titik, dengan diteliti suhu panas, dengan diteliti kira-kira turun geledek itu berapa saudara, itu kira-kira maksimal kalau mau dibandingkan, hanya 30% dari jumlah seluruh titik kebakaran hari ini, itu baru bisa kita katakan itu arena musibah dari alam. Anggaplah titiknya 500 titik saudara ya. Tetapi yang beneran bisa terjadi kebakaran sendiri tanpa ulah manusia itu hanya kemungkinan kira-kira 30%. Berarti pertanyaannya 70%-nya dari mana? Ya gampang saudara lihat aja sosial media. Anak kecil naik motor, bilang ketemu orang yang lagi ngapain saudara. Lagi ngebakar saudara. Lagi ngebakar. Kebakar, buka lahan, lebih gampang, supaya habis itu bisa dinikmatin, bisa tanam lagi yang lain. Saudara, tapi kita lihat, kita hujat-hujat hal ini. Ya kan saudara? Gempa bumi besar, ulah siapa ini semua, salahkan ini, salahkan ini. Jikalau ada menang perang saudara, salahkan siapa? Salahkan Rusia, salahkan Ukraina, salahkan Amerika, salahkan Iran saudara-saudara. Kita semua berdebat-debat dengan hal ini. Saudara, Alkitab memulai dengan satu kata bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tidak pernah lepas campur tangan. Tuhan tahu dan Tuhan yang tetap pegang segala sesuatunya. Pertanyaannya, kenapa tetap terjadi? Saudara, namanya sebab ada akibat. Kita tidak akan mengatakan kalau kita membakar sesuatu lalu nggak ada akibatnya. Saudara, itu kamu seperti sedang ngomong sama anak kecil. Orang yang tidak mau ambil konsekuensi, yaitu seorang anak kecil. Kalau kamu bakar hutan, ya kebakaran itu terjadi. Bukan Tuhan tidak bertanggung jawab.
Bukan Tuhan tidak turun tangan, bukan Tuhan tidak campur. Tuhan membiarkan hal itu terjadi, tapi bukan berarti Tuhan tidak in control, tidak pegang segala sesuatunya. Tuhan izinkan hal ini terjadi. Tuhan izinkan bencana alam terjadi. Tuhan izinkan gunung meletus terjadi. Tuhan izinkan segala fenomena alam terjadi. Tapi kalau kita mau jujur, ditarik balik dari segala sesuatunya, pada waktu mulanya Tuhan tidak menciptakan dunia ini se-hostile sekarang kan. Tuhan tidak menciptakan gunung untuk meletus mematikan manusia. Tuhan tidak menciptakan lempengan bumi bergeser sehingga tsunami bisa ada. Tuhan tidak menciptakan dunia yang rusak. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini baik adanya. Tapi kenapa segala sesuatunya ini terjadi? Sejak manusia melawan Tuhan, sejak manusia melanggar firman Tuhan, sejak manusia mengatakan I am in control, maka segala sesuatu ini terjadi. Saudara-saudara, maka kalau kita kembali kepada topik ini, orang kuno segala sesuatu kepada Tuhan. Orang modern katakan tidak ada Tuhan, yang ada science and logic, natural science. Ilmu pengetahuan, atau kalau sekarang saudara, mungkin sudah bukan cuma natural science. Sekarang kalau saudara search apapun, yang jawab saudara AI kan? AI lebih pintar dari kamu semua kan? Tinggal namanya aja ganti Gemini, ChatGPT atau apa saudara, Cloud. Tinggal jawabannya semua AI. Kalau sudah ada AI saudara, mau buka gas, pencet AI. Kulkas rusak, tanya AI. Segala sesuatu AI. Kalau sudah ada AI, buat apa Tuhan? Kita mulai mengenyampingkan Tuhan. Dengan teknologi yang ada, dengan ilmu pengetahuan yang ada, kita katakan Tuhan gak ada. Jadi yang benar yang mana? Orang kuno yang tidak kenal teknologi, atau orang modern yang sekuler yang mengatakan gak ada Tuhan? Saudara, jawabannya dua-duanya salah. Bukan berarti kalau saudara belajar ilmu pengetahuan jadi gak ada Tuhan. Bukan kalau saudara katakan segala sesuatu Tuhan itu saudara kuno. Enggak. Betul, segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau saudara mau katakan karena saya orang pintar, karena saya modern, karena saya tahu sains, karena saya pakai AI, maka Tuhan gak ada, itu saudara yang bodoh. Saudara, kalau hari ini kita bisa kenal, kita bisa hidup, kita bisa tahu AI, atau bahkan saudara, saya tarik yang lebih sederhana lagi. Saudara bisa ada di dalam ruang dan waktu ini. Saudara, itu pun karena Tuhan kasih izin, kasih kesempatan saudara hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, di dalam kemarin kelas katekisasi saya katakan, orang modern, orang saintis, orang sekuler akan mengatakan God is illogical. Tuhan itu enggak logis, Tuhan itu enggak masuk akal, Tuhan itu enggak kelihatan, Tuhan itu boleh disangkirkan. Saudara, saya akan katakan ini terbalik. Tuhan bukan tidak logis, tapi Tuhan itu supralogical, kalau Pak Tong bilang. Tuhan bukan tidak logik, tapi Tuhan di atas logik. Saudara tidak bisa katakan seorang semut mau memakan seekor gajah. Saudara, perbandingannya, semut bisa nggak makan seekor gajah? Ya kalau semutnya 10 miliar mungkin bisa saudara ya, saya nggak tahu. Bisakah seekor semut mengatakan aku mau makan gajah? Dan bukankah itu terbalik saudara-saudara? Bisakah otak kita yang nggak sampai 1 kilo, berapa ratus gram itu lalu kita katakan Tuhan, you masuk dalam otak saya? Loh, ini terbalik saudara. Siapa yang bikin otakmu? Itu Tuhan. Kalau mau kita tarik lebih dasar lagi, kamu bisa ada di dalam dunia ini, di dalam ruang dan waktu, saudara, itu pun dari Tuhan. Saudara, saya kemarin di dalam kelas katekisasi katakan, apa sih yang paling basic di dalam seluruh ciptaan ini? Saudara, itu namanya 2 dimensi. Yaitu manusia harus hidup di dalam dimensi ruang, tempat di mana saudara ada, dan manusia harus ada di dalam dimensi waktu. Kalau saya katakan, saya mau makan ramen, maksudnya apa Pak? Saudara, Bapak mau makan ramen kemarin, hari ini, apa besok? Ya kan saudara, bisa nggak saya mau makan ramen selama-lamanya makan ramen? Nggak masuk akal. Saya mau makan ramen artinya saudara apa? Saudara lagi ngidam ramen hari ini, kemarin, apa besok?
Ramen yang di mana Pak? Oh di Jalan Hidayatullah saudara. Tempat, waktu. Saudara nggak bisa ngomong di luar tempat dan di luar waktu. Saudara tahu tempat dan waktu, saudara ini ilmu pasti. Ini sains, ini ilmu IPA. Saudara dari mana ruang dan waktu itu? Kalau saudara saya tanya. Siapa yang kasih ruang dan waktu? Alkitab buku kuno Pak. Alkitab nggak ngerti soal sains. Tapi Alkitab pasal pertama, ayat pertama langsung berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Tidak ada tempat, tidak ada waktu. Saudara tahu kenapa saudara sekarang tahu ada waktu, jam di tangan saudara? Waktu itu baru bisa disebut kalau ada terang. Saudara kenapa tahu ada waktu? Asalnya saudara, kenapa jam muter begini? Asalnya saudara lihat matahari terbit, saudara lihat matahari terbenam. Saudara kalau nggak ada matahari, dari mana tahu waktu? Salah satu hukuman paling kejam saudara ya di dalam prisoner penjara yang terkenal saudara. Kalau saudara sudah penjahat kelas kakap, bikin ulah lagi di sana, saudara akan dimasukin penjara yang namanya penjara gelap gulita. Tempatnya kecil, ditutup, tidak ada sinar satupun. 3 hari aja saudara, sudah jadi gila kamu. Kenapa? Lihat tangan aja nggak bisa, lihat ini pun nggak bisa. Saudara nggak tahu time itu di mana, kita sekarang kapan, dan saudara, you lost the time, you lost the space. Ketika gelap gulita dan belum ada apa-apa, maka firman Tuhan berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dan Tuhan membentuk benda-benda penerang, yang matahari untuk siang, yang malam menggunakan bulan. Saudara jadi tahu time. Saudara jadi tahu season, musim. Saudara jadi tahu kapan waktunya bangun, kapan waktunya bekerja, kapan waktunya beristirahat. Lalu di dalam hari penciptaan Tuhan melanjutkan lagi. Tuhan mengumpulkan air yang di atas menjadi langit. Tuhan kumpulkan air yang di bawah sehingga memisahkan antara daratan dan lautan. Maka manusia tinggal di daratan, jangan tinggal di laut, jadi bebek loh nanti saudara. Jadi ikan saudara. Kita tinggal di daratan karena apa? Tuhan desain space and time supaya kita bisa hidup di dalam dunia ini. Saudara sekarang saya tanya ya, pertanyaan iseng juga kemarin saya tanya. Saudara coba bisa nggak berpikir tanpa ruang dan tanpa waktu? Bisa nggak saudara pikir saya ini nggak ada ruang dan nggak ada waktu? Itu adalah sesuatu yang absurd. Kita nggak bisa memikir tanpa ruang dan tanpa waktu. Kita bisa pikirnya dulu enak ya pas masih SD. Kenapa? Bangun tidur makan main mandi. Bangun tidur makan main mandi. Tapi kapan itu? SD Pak. 20 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Saudara selalu pikirkan tempat dan ruang. Tapi saudara, Tuhan itu tidak terikat tempat dan tidak terikat ruang. Maka bagi Tuhan tidak ada past, tidak ada present, tidak ada future. Dia tahu segala sesuatunya. Lalu saudara katakan God is illogic. Karena apa? Ya God tidak terikat, God tidak terlihat. Saudara, justru dia adalah Tuhan karena dia Tuhan yang tidak terikat dengan ruang, tidak terikat dengan waktu. Justru kita dengan menggunakan sains kita makin sadar saudara-saudara, how big is our God. Saudara, Tuhan gak sekecil kira otakmu. Tuhan tidak serendah yang ada di dalam pikiranmu. Yang sudah kamu pikirkan yang paling besar sekalipun, Tuhan tetap lebih besar daripada itu. Dan saudara, makanya respons manusia yang paling normal, yang paling umum, yang harusnya saudara katakan, itu harusnya cuma satu. Yaitu apa? Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Karena apa? Karena Engkau besar.
Karena Engkau mencipta segala sesuatu. Dan bukan karena Engkau mencipta, karena Engkau berperang bagi umat-Mu. Tema hari ini saudara, tema peperangan. Tema hari ini adalah Deborah, Barak, dan Yael melawan Sisera dan Yabin. Dan tema hari ini bukan hanya tema yang berperang saudara, tema yang agak mengerikan. Karena nanti Yael ambil pacul, palu, dan paku besar, ditampok kepalanya Sisera sampai bocor saudara, sampai nancep ke lantai. Loh, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang perang. Tuhan yang hadir di dalam peperangan, Tuhan yang berperang. Saudara, responsnya harusnya apa saudara? Responsnya harusnya cuma satu, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau melakukan hal ini. Saudara-saudara, tapi mulut kita, saudara-saudara, mulut kita seringkali sangat malas dipakai memuji Tuhan. Saudara perhatikan berapa banyak sih yang nyanyi, saudara. Kalau kita lagi nyanyi di dalam kebaktian ini, saudara. Berapa banyak yang nyanyi? Gereja kita gereja reform katanya, oh musiknya indah, suaranya indah, lagunya indah. Berapa banyak yang saudara nyanyi? Mau belajar nyanyi, mau buka mulut, mau benar-benar memuji Tuhan. Kalau saudara nonton ikut konser, nggak usah saudara hafal semua lagunya, nyanyi teriak-teriakan sampai suaramu habis. Berapa banyak yang kau keluarkan untuk memuji Tuhan? Dan setiap kali engkau tidak mengeluarkan suaramu untuk memuji Tuhan, apa yang keluar dari mulutmu? Saudara bukalah hari ini semua sosial media. Saudara akan temukan semua caci makian itu dari komentar netizen saudara. Yang keluar dari mulutmu adalah cacian, makian, gosip, mengatai orang. Karena apa? Mulutmu nggak dipakai untuk sesungguhnya. Mulutmu nggak diajak untuk melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Mulutmu dipakai untuk menghujat orang lain, saudara. Dan hari ini mungkin kita kembali kepada satu firman Tuhan, satu dasar yang benar-benar dasar, saudara. Bahwa akhirnya orang Israel melihat mereka bisa berperang. Dan mereka sekali lagi melihat Tuhan yang demikian besar. Saudara, mereka memuji Tuhan. Tuhan, kamu Tuhan yang besar. Dan kami hanya bisa mengeluarkan puji-pujian bagi namamu. Dan pujian ini dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Deborah, dikeluarkan oleh Barak, saudara. Dan apa yang mereka pujikan? Ayat keempat dan ayat kelima. Tuhan, kami mau bermazmur bagi namamu, kami mau memuji namamu. Kenapa? Karena Tuhan, engkau beranjak dari Seir, engkau melangkah maju dari tanah Edom, karena engkau berguncang dari tanah Sinai. Saudara, ini pas kita baca ini kita juga agak sedikit bingung dengan kondisi geografis. Ini mereka lagi perang di daerah utara, saudara. Mereka perang lagi di daerah Naftali, mereka perang di daerah Gunung Tabor namanya. Tetapi kenapa di sini Deborah berkata, Tuhan ketika kamu berangkat dari Seir, Tuhan ketika kamu berangkat dari tanah Edom. Loh, ini Tuhannya main pindah-pindah, saudara, atau seperti apa? Bukan, saudara. Ayat keempat dan ayat kelima ini sedang berbicara, Tuhan, gunung-gunung guncang di hadapan Tuhan. Bahkan Sinai di hadapan Tuhan Allah Israel. Lagi-lagi saudara, sebagai seorang pemimpin pujian, Deborah mengingat sekali lagi, salah satu peristiwa yang paling besar yang mereka pernah alami, itu adalah peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai. Tadi saya sudah katakan bahwa peristiwa ini sangat mirip dengan peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai. Karena apa saudara? Di Gunung Sinai sebelumnya, Israel keluar dari tanah Mesir, sampai ke sebuah lautan, nyangkut, Tuhan belah tanahnya, mereka nyebrang, mereka sampai ke Gunung Sinai. Saudara, di dalam peristiwa sekarang mirip saudara. Israel harus berperang melawan Kanaan, dia harus pergi ke Gunung Tabor, dan di dalam Gunung Tabor ketika mereka berperang, saudara nanti akan baca bahwa bahwa sungai Kison di daerah Gunung Tabor itu akan meluap dan akan meluluh lantahkan seluruh kereta Sisera. Saudara, di sini Deborah sedang menarik sebuah benang historik bahwa Tuhan dulu berkuasa di Sinai. Sekarang Tuhan yang sama berangkat dari Sinai dan datang di tempat kami berperang. Saudara, maka pengertian Deborah di sini adalah pengertiannya seperti ini, saudara, bahwa Tuhan bukan relik di masa lalu. Bahwa Tuhan bukan cuma cerita dongeng di masa lalu. Bahwa Deborah menarik kalau Tuhan dulu bisa kerja di Sinai. Tuhan juga bisa kerja hari ini di Gunung Tabor. Dulu di Gunung Sinai, sekarang di Gunung Tabor. Dulu di Laut Merah, sekarang di Sungai Kison. Tuhan menghancurkan musuhnya. Saudara,
berapa kali kita ngomong hal seperti ini? Berapa kali kita katakan, oh Tuhan, dulu kamu pernah melakukan hal ini di dalam Alkitab-Mu. Tuhan, bukankah kamu juga bisa melakukan hal yang sama di dalam zaman sekarang ini? Saudara, kita tidak memperlakukan Alkitab seperti Alkitab. Kita memperlakukan Alkitab seperti dongeng. Cerita masa lalu. Ya dulu memang seperti itu, sekarang enggak. Saudara, kita dengan iman yang sama harus katakan, Tuhan, kamu dulu melakukan pekerjaan besar. Harusnya sekarang Tuhan, kami juga melihat bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang menyertai umat-Mu. Maka selanjutnya saudara, ini seperti di bagian awal intro prolog itu sudah selesai. Maka tiba-tiba ayat ke-6 sampai ayat ke-8 yang tadi kita baca saudara, dimulai dengan puji-pujian kepada Tuhan, tapi tiba-tiba ayat 6 dan ayat ke-8 ini seperti turun, seperti melihat realita hari ini saudara. Ayat ke-6 ditulis seperti ini. Pada zaman itu Samgar bin Anat, pada zaman Yael, kafilah atau rombongan tidak ada lagi orang yang melakukan perjalanan. Mereka harus tempuh jalan yang berputar-putar. Dusun-dusun di Israel sepi, tidak ada satu perisai, tidak ada satu tombak pun. Sampai Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Saudara, dari awalnya cerita tentang kemuliaan Tuhan, tiba-tiba nyanyian ini mengajak, lihat realita keadaan Israel sebelum zaman Deborah bangkit. Apa yang terjadi saudara? Keadaan begitu kacau, rombongan tidak ada yang berani lewat jalan utama. Karena apa? Terlalu banyak rampok, terlalu banyak penjahat, terlalu banyak orang yang bandit yang mau mengambil. Dusun-dusun menjadi sepi. Keadaan demikian kacau, penjahat merajalela di mana-mana. Dan barulah di situ Tuhan bangkitkan Deborah sebagai ibu di Israel. Saudara, ironis ya. Ironisnya itu begini. Manusia selalu lupa Tuhan. Manusia selalu pas hidupnya enak lupa Tuhan. Kapan manusia mulai ingat sama Tuhan? Kalau lagi kesusahan, kalau lagi ada bencana, kalau lagi ada sakit penyakit, kalau lagi ada penderitaan, mereka baru cari Tuhan kan? Waktu mereka cari Tuhan, waktu mereka berteriak, Tuhan tolong kami, maka lagi-lagi Tuhan baru bangkitkan hamba-hambanya untuk memimpin, untuk mereka kembali kepada Tuhan. Itu pola kitab Hakim-Hakim. Habis Otniel bangkit, kalahkan musuh, damai, Otniel mati, baru saudara, mereka minta lagi Tuhan tolong. Baru bangkit Ehud, baru bangkit Samgar, baru bangkit Deborah. Tapi saudara, kalau kita pikir yang lainnya di belakang ini saudara-saudara, artinya kita mesti sadar salah satu tanda Tuhan masih in control saudara-saudara. Bahwa salah satu tanda Tuhan masih peduli sama umatnya. Itu adalah kalau masih ada hamba-hamba Tuhan yang menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara mesti sadar, kalau sudah tidak ada hamba Tuhan yang terus-menerus berseru menyuarakan kebenaran, saudara, itu tanda mungkin peradaban zaman atau bangsa itu sudah ditinggalkan Tuhan. Setiap kali umat berteriak kepada Tuhan, Tuhan akan bangkitkan hamba Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, untuk mewartakan firman Tuhan. Saudara, berapa hari ini atau beberapa bulan ini saudara, kalau saudara mengikuti salah satu tayangan tampil saudara, daripada GRI Batam saudara ya, Pendeta Eko yang baru saja belum lama ini datang. Wah, saudara-saudara akan melihat ya, itu kontennya sangat-sangat eksplisit saudara ya. 17 Agustus bukan merayakan kemerdekaan, tapi malah cuma merayakan presiden kita saudara-saudara, sampai bikin geleng. Tapi saudara, dalam hati kita mengatakan itu miris. Tapi dalam hati saudara, kalau tidak ada yang ngomong, kita tidak akan sadar sebenarnya seberapa rusak pemerintahan kita. Tapi bagi yang ngomong, apakah itu bukan resiko? Sangat resiko. Tapi saudara-saudara, ketika masih ada orang yang menyuarakan kebenaran, mewartakan kebenaran, saudara tahu sebenarnya berarti Tuhan belum meninggalkan. Kenapa Yunus dikirim ke Niniwe dan Yunus nggak mau? Yunus tahu kalau dia datang memberitakan firman Tuhan, artinya Tuhan masih mengasihi Niniwe kan? Dan Yunus tidak mau Tuhan mengasihi Niniwe. Dia lari pergi ke Tarsus. Tapi Tuhan paksa tetap harus ke Niniwe. Saudara, kalau masih ada hamba-hamba Tuhan yang bangkit, yang terus menyuarakan kebenaran supaya kita bertobat dan kembali. Saudara,
Respon kita harusnya bagaimana? Setelah dimulai dengan puji-pujian kepada Tuhan, saudara, nyanyian ini dilanjutkan dengan Deborah yang mulai bangkit di tengah-tengah daerah yang sulit. Maka saudara nanti mulai akan baca cerita berikutnya, saudara mulai sadar ini seperti ada alurnya sama dengan pasal keempat. Setelah ini adalah Deborah dan Barak akan panggil orang-orang Israel untuk turun, untuk pergi, untuk berperang melawan musuh. Maka saudara, ketika nanti kita baca ayat 9 sampai ayat 18, saudara akan melihat Deborah akan panggil orang Israel untuk berperang. Tapi yang dipanggil berperang ada yang taat dan ada yang tidak taat. Sekarang kita baca saudara ya bagian kedua. Dari ayat ke-9 sampai ayat ke-18. Mari kita baca bagian kedua saudara, ayat 9 sampai ayat 18. Kalau bagian pertama kita melihat kebesaran Tuhan yang membangkitkan Deborah juga. Maka ayat 9 sampai ayat 18 kita belajar tentang respon manusia terhadap panggilan Tuhan. Saya baca ayat ke-9 saudara. Saudara silakan baca ayat ke-10 dan kita baca bergantian sampai ayat ke-18. Ayat ke-9 demikian firman Tuhan. Hatiku tertuju kepada para pemimpin Israel, para sukarelawan di antara bangsa ini. Pujilah Tuhan. Ayat ke-10. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan, di antara suara pembagi air, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatan yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Ayat 12. Bangunlah Deborah. Bangunlah. Lantunkanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, angkutlah. Dan hai anak Abinoam. Lalu ayat 13 saudara. Lalu turunlah orang-orang yang mulia, yang luput. Umat Tuhan turun bersamaku sebagai pejuang. Lihat ya, ayat 9 sampai ayat 13 ini, Deborah memanggil para pemimpin, Deborah memanggil dan memuji Tuhan. Ayo kita turun berperang. Maka mulai ayat 14 sampai 18 saudara, kita lihat ada terbagi dua kelompok. Ayat 14 saudara kita baca ya. Saudara silakan baca ayat ke-14. 1, 2, 3. Engkau ya suku Benyamin. Dengan laskarmu dari Makir, turunlah para panglima. Dari Zebulon, para pemegang tongkat. Juga para pemimpin Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikian juga Barak. Mereka mengikuti langkahnya ke lembah. Namun di antara kaum-kaum Ruben, ada banyak pertimbangan dalam hati. Ayat 16, saudara silakan baca. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil Dengarkan bunyi seruling untuk kawanan ternak. Di antara kaum-kaum Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tetap tinggal di seberang sungai Yordan. Juga suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyer pun duduk di tepi pantai laut, tetapi tetap tinggal di teluk-teluknya. Ayat 18. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Saudara mulai lihat, mulai dapat alur daripada lagu cerita ini. Nyanyian pujian kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan Deborah. Deborah panggil semua untuk turun berperang bersama mereka. Dan mulai ayat 14 saudara. Ada suku-suku yang taat. Ada suku-suku yang tidak taat. Saudara, jujur, harusnya yang mana? Harusnya yang taat atau yang tidak taat? Yang taat. Yang taat itu gimana? Kalau Tuhan panggil langsung siap. Langsung katakan ya. Langsung katakan tidak usah neko-neko. Jangan banyak alasan. Oke, saya siap. Realitanya hari ini gimana saudara? Kenyataannya hari ini gimana? Kalau saya tanya, saya undang, ayo Bapak Ibu, mari kita datang melayani bersama. Ada pelayanan ini, ada pelayanan kapin, ada pelayanan siswa, ada pelayanan penjara. Berapa yang jawab iya? Berapa yang berespon? Berapa yang gerak? Tidak ada 10% saudara. Tidak ada 20%. Semuanya, lagi duduk di dalam kawanan domba, lagi dengar orang main seruling.
Oh, lagi duduk di pinggir ada kapal-kapal dan lagi duduk di pinggir di tepi laut. Kenapa? Kapal dan laut itu perekonomian. Kapal dan laut itu bisnis yang bagus. Yang satu duduk-duduk banyak pertimbangan, yang satu menikmati domba, yang satu mendengarkan bunyi seruling, dan mereka pikir-pikir banyak pertimbangan. Saudara-saudara, kita pikir pelayanan tuh seperti ini saudara ya. Kalau saudara pergi ke mall, jalan-jalan, lalu ada orang yang datang menawarkan dengan membawa brosur. Pak, mau lihat Pak, kartu kredit, apartemen, mobil. Lalu saudara, apa yang saudara lakukan? Enggak, saya enggak butuh, saya jalan. Saudara-saudara memperlakukan pelayanan seperti ada orang menawarkan brosur kepada Anda kan? Enggak Pak, nanti dulu. Enggak, nanti dulu. Saudara, respon apa yang harusnya saudara harapkan ketika seseorang atau ketika ada orang tanya, ayo kita melayani bersama? Iya Pak, siap. Kapan waktunya? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa lakukan? Ya kan? Tapi apa yang kita lakukan hari ini saudara? Pelayanan itu prioritas ke-29 dalam hidupmu. Jangan boro-boro top 10 saudara. Nggak tahu, 29, 30, 50, apa 100 mungkin. Yang namanya pelayanan saudara, kalau saya nggak ada waktu, jangan harap saudara saya muncul di dalam pelayanan. Saudara gini ya, mungkin saudara pikir gini ya, oh Pak William sih memang jadi hamba Tuhan, dibayar full time, dan memang selalu hidupnya selalu memang harus pelayanan. Dan kalau ada apa-apa jadi panitia, Pak William udah nggak usah sibuk, cuma datang tinggal khotbah aja. Seperti ada sindrom menjadi, kalau jadi hamba Tuhan seperti menjadi main guy saudara. Seperti tokoh utama yang datang tinggal khotbah selesai langsung pulang. Ya kan saudara? Lalu banyak orang berpikir, ya paling enak memang jadi Pak William datang ngoceh-ngoceh pulang. Kita semua loh yang kerja, kita semua yang humas, kita semua yang ini. Saudara-saudara, permisi dulu, stop dulu. Sebelum saya melakukan semua ini, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya jadi pemuda seperti Anda. Sebelum saya masuk jadi hamba Tuhan, saudara, saya memang bertobat agak sedikit lebih telat, saudara. Saya bertobat akhirnya umur 24, tapi sebelum saya menjadi hamba Tuhan, dan sebelum saya tahu menjadi hamba Tuhan, saudara-saudara, saya terlibat di dalam pelayanan. Maaf, saya akan berani katakan, banyak yang saya lakukan, saudara belum tentu lakukan. Saudara mau ngomong apa? Sapu gereja? Beres-beres kursi, saudara mau apa? Penginjilan di pinggir jalan, saudara mau lakukan apa? Di pusat tuh ada satu pelayanan yang aneh saudara. Karena di pusat hallnya besar, kita punya pohon Natal, ini kita nggak pasang saudara. Itu tingginya saya nggak tahu saudara, 4 meter apa 5 meter, besar menjulang. Dan saudara setiap tahun kalau kita datang pernah ke pusat lihat ibadah, wih pohon Natalnya bagus, saudara nggak tahu yang pasang itu siapa. Kami dulu semua. Pohon Natal tuh harus turun saudara, pakai rangkanya, kayaknya pakai apa ya saudara, stainless atau aluminium yang itu, dipanjangkan mungkin dari sini sampai situ saudara, dan daunnya itu kan daun kertas, daun hijau, itu kita gubetin satu-satu, panjang set satu-satu, pasang bintang, pasang apa, dan saudara tahu cara menaikannya, saudara kita pakai cara kuno, tali sama orang, tali sama tangga, tarik satu, naik, saudara, naik kita naikkan pohon Natal. Saudara mau lakukan apa lagi? Bagi brosur, diusir orang, susun kursi, pelayanan sekolah minggu, pelayanan museum, pelayanan apapun, saudara, saya tahu semua yang Anda kerjakan, saya bukan nggak tahu. Dan mentalitas saya waktu saya melayani, kamu mau suruh saya apa? Mau suruh saya angkat kasur, mau suruh saya bersih WC, mau suruh saya ini, saya katakan ya. Kenapa saya katakan ya? Bukan saya yang hebat seorang diri, karena semua yang pelayanan sama saya, semua umurnya bapak-bapak. Sudah rambut putih, sudah punya cucu, sudah punya anak. Kalau ditanya sibuk mana? Ya sibuk mereka. Mereka juga sibuk, mereka punya kerjaan, mereka punya anak, mereka harus cari uang, mereka harus makan. Tapi kalau ditanya saya, waktu itu saya single, saya kerja, bantu orang tua, saya ada waktu, saya kerjakan. Masa saya mau komplain? Saudara, salahnya apa? Kalau saudara banyak melayani, salahnya apa? Salahnya cuma satu, saudara bikin salah. Disuruh masang pohon, saudara masang yang lain. Saudara cuma salahnya kemungkinan satu, saudara bikin salah. Tapi kalau saudara bikin salah pun, saudara tinggal minta maaf.
Maaf saya salah, saya belum mengerti, tapi saya mau coba kerjakan lebih baik lagi. Sudah selesai. Saudara masih muda tapi saudara males. Kita mau apa? Kalau dari muda Anda belajar pelayanan, kita mau apa saudara? Maka lagi-lagi kalau kita lagi pikir bagian ini yang namanya ikut pelayanan saudara-saudara, itu bukan masalah waktu, itu bukan masalah kesempatan, itu adalah masalah prioritas. Kalau saudara tanya terus, Bapak pelayanan, aduh saya nggak ada waktu, selalu nggak ada waktu. Kapan kamu ada waktu? Kamu ada waktu kalau ada proyek 100 miliar, kamu pergi ke Merauke. Hari ini juga beli tiket berangkat lu. Orang tua sakit, lu tinggalkan. Semuanya lu tinggalkan. Bukan masalah nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, tapi masalah prioritas. Memang kita tidak mengutamakan Tuhan. Memang kita tidak mengutamakan pelayanan Tuhan. Memang kita lebih suka dengar suara domba, dengar suara seruling, dengar duduk di kapal, dengar lanjutkan bisnis saya, duduk di rumahmu yang santai, dengarkan berita, dengarkan musik, main game. Kita suka yang ini saudara. Tapi saudara sekalian, di dalam ayat 23 dikatakan, dikutuklah kota Meros. Salah satu kota, dikutuklah orang-orang yang tidak datang mendukung Tuhan. Dikutuklah orang-orang yang malas itu. Saudara, kalau kita pikirkan sama-sama lagi saudara-saudara ya. Ada orang tanya sama saya begini, Pak William, GRII punya schedule kalender itu apa? Saya suka selalu bingung saudara ya, maksudnya acara gerejanya apa? Saya akan jawab antara ada dan tidak ada. Loh saudara-saudara kok jadi film serem ya, antara ada dan tiada saudara ya. Bukan tidak ada, bukan ada saudara, kita ada kalender. Maksudnya biasanya kita akan merayakan Natal, merayakan Paskah, itu udah pasti Desember. Lalu kalau sudah di bulan Agustus kita selalu ada misalkan ulang tahun gereja kita. Atau kalau di bulan September kita selalu ada misalkan ulang tahun sinode GRI kita selalu sudah ada jadwal fix. Biasanya setiap tahun juga saudara, saya akan merencanakan bahwa kita harus KKR regional, short missionary trip, ya kita pergi pelayanan penginjilan atau pelayanan siswa penjara. Tapi semua orang tanya saya, oke Pak, tapi jadwalnya, detailnya itu di mana? Saudara, apa yang kita bisa jadwalkan selama setahun ini? Bagaimana kita bisa mengerti jadwal pelayanan yang kita kalau mau kerjakan itu apa? Saudara, kita baru kapin awal Agustus kemarin. Saudara kira itu pelayanan yang sudah dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sudah dikasih tahu, William kita mau kapin ke kota ini, kamu yang atur ya. Saya dikasih waktu tuh 2 bulan sebelum saudara. Patong telepon daripada tim Pak Timothy telepon, William kita mau kapin di daerah Kalimantan Timur. Bisa enggak daerah sini-sini, tanggal segini, bisa Pak, kita jalankan. Lalu agenda kita semua gimana? Undur semua, atur semua, ubah semua. Saudara-saudara mau ngomong, maaf ya, nanti ya kita semua sudah ada jadwal. Jadwal apa? Patong umur 86. Saya umur 36, jadwal siapa? Saudara mau ikut jadwal siapa? Mau ikut jadwal kamu atau kamu mau ikut jadwal yang lain? Saudara, kita orang modern tuh paling suka sama jadwal, sama jam tangan. Makanya jamnya belinya mahal-mahal, bermiliat-miliat. Jam tangan taruh di mana-mana, schedule taruh di mana-mana, kalender taruh di mana-mana. Saudara kenapa? Saudara punya ilusi dengan jam tangan dan barang-barang yang mahal itu, saudara sedang in control. Aku waktunya segini, jam segini, tidur, segini sama segini, keluarga, segini sama segini, ini, segini sama segini, ini. Kita punya semua waktu yang sudah kita atur, sehingga ketika kita ngomong pelayanan, prioritas paling jongkok Pak. Gereja, prioritas terakhir Pak. Saudara, Yesus pernah berkata, ikut aku. Maka orang itu menjawab, nanti ya, saya kuburkan orang tuaku dulu. Yesus menjawab, biar orang mati kuburkan orang mati. Waduh saudara ya, jahat bener ya. Saya mau kuburin orang tua kok. Yesus jawab apa? Nanti orang mati kuburkan orang mati.
Orang kedua tanya, ikut aku. Lalu orang kedua ini jawab, nanti ya Pak ya, saya mesti pamit dulu sama keluarga. Baik ya saudara ya, pamit sama keluarga, minta izin. Tapi Yesus jawab, setiap orang yang mau membajak tapi nengok ke belakang, dia tidak pantas ikut kerajaan Allah. Waduh, kok dikatain begini saudara? Saudara, umum gak sih, lumrah gak sih kita pamitan sama keluarga? Iya itu sudah given lah. Kalau saudara mau pergi kemana, saudara pamitan sama keluarga. Tapi itu bukan alasan sehingga saudara jadi tidak bisa pergi pelayanan kan? Saudara, seringkali masalah kita lagi-lagi saudara, bukan gak ada waktu, bukan gak ada ini dan itu. Saudara, semua kita juga gak ada waktu. Tapi saudara, lagi-lagi masalah prioritas. Saudara pikir jadi hamba Tuhan enak ya? Ada work schedule, hari Minggu khotbah dan sebagainya. Tapi saudara misalkan setelah itu ya, saya 9 to 5, habis itu handphone saya mati. Kalau hari Senin, karena saya Minggu khotbah Senin, hari Sabat saya, handphone saya mati, saya nggak mau dicari. Saudara kira saya akan jadi hamba Tuhan macam apa? Hamba Tuhanmu yang nggak bisa dicari di luar jam 9 sampai jam 5, dan kalau Senin jangan cari semua. Itu hamba Tuhan macam apa? Oh, hamba Tuhan enak kerjanya ini dan itu, saudara nggak ada waktu. Saudara, hamba Tuhan justru nggak ada jam kerja, bukan? Ditelepon jam berapa? Pak, ada orang sakit mau mati, ke sana. Pak, bisa besuk? Bisa. Pak, bisa telepon sebentar konseling? Bisa. Kalau saya nggak jawab, mungkin tunggu 1 jam 2 jam, saya balas, saya tanya ada apa? Saya jawab, saudara, bukankah itu melayani Tuhan katanya? Apakah ada waktu? Justru nggak ada waktu. Apakah ada waktu? Justru kita katakan, Tuhan waktu ini pun punya kamu. Aku kembalikan kepada engkau. Saudara, berapa banyak waktumu sudah kau sita, kau rebut untuk kamu. Dan ketika kau mendengarkan respon dan panggilan Tuhan, kamu katakan, maaf ya Tuhan, nanti dulu. Saudara, jangan sampai ketika suatu hari nanti kita ketemu Tuhan, waktu Tuhan mau masuk ke surga atau apa, Tuhan giliran kami, lalu Tuhan jawabnya, nanti dulu. Saudara, masih ada kesempatan, hari ini kita masih hidup. Dan kesempatan itu selalu datang setiap kali firman Tuhan masih katakan kepada Anda, saudara. Dan di sini kita melihat, ada yang berespon dan ada yang tidak. Bagian terakhir saudara, mari kita baca ayat 19 sampai ayat 23. Ini adalah bagian cosmic war, cosmic battle, bagian yang tidak dicatat di dalam pasal keempat, saudara ya. Pasal 19 ayat 19 sampai 23, nanti baru kita akan secara cepat mengakhiri sisa ayatnya. Saya baca ayat 19, saudara silakan baca ayat 20. Raja-raja datang berperang, raja-raja Kanaan berperang. Pada waktu itu di dekat Tanak, di dekat mata air Megido, tetapi perak pun tidak mereka peroleh sebagai rampasan. Ayat 20. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka merangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh sejak dahulu kala. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis penduduk-penduduknya. Karena mereka tidak datang mendukung Tuhan di antara para pejuang. Jadi saudara-saudara lihat ya sekali lagi alurnya ya. Memuji Tuhan, Deborah Tuhan bangkitkan, dia panggil jemaat seluruh warga Israel, ada yang taat, ada yang tidak taat. Maka ayat 19 ini mulai di dalam peperangannya. Raja-raja berperang di dekat tanah air di Megido. Tapi saudara lihat, ini elemen yang tidak ada. Dari langit, bintang-bintang juga berperang. Peredaran bintang-bintang mereka melawan Sisera. Sungai Kihon, sungai yang sejak dahulu kala menghanyutkan musuh. Saudara-saudara, kemarin di pasal 4 ayat 15 saya katakan bahwa Tuhan mengacau balaukan musuh. Kita nggak tahu apa artinya. Tapi kata mengacau balaukan seringkali diterjemahkan sebagai bencana alam, banjir, badai yang datangnya dari Tuhan.
maka ayat 21 di sini makin jelas bahwa ada sungai di sono yang Tuhan bangkitkan, Tuhan bikin hanyut semua musuhnya. Dan bukan hanya sungainya itu hanyut saudara. Kuda-kudanya melesat, kuda-kudanya jatuh, bintang-bintang pun berperang saudara. Bintang-bintang itu selalu dipahami sebagai kuasa-kuasa dewa, kuasa-kuasa kegelapan. Orang-orang kuno kalau berperang saudara, perangnya lokal, selalu ikut dengan perang dewa mereka. Dewa Israel sedang berperang sama dewa-dewa Kanaan. Di dalam speak kemarin saudara, kita berbicara tentang cosmic war. Tema ini terus diulang saudara-saudara ya, tema peperangan. Saudara kira dengan peperangan yang terlihat antara Israel dan Kanaan itu hanya perang lokal saja. Saudara, itu bukan perang lokal tapi itu perang kosmik di belakang saudara. Bahwa Tuhan juga berperang melawan si jahat, si setan. Pendeta Agus Marjanto di dalam khotbah bilang kemarin, seluruh perjanjian lama kata setan muncul hanya kira-kira 14 kali. Tetapi kata setan muncul di dalam perjanjian baru saudara lebih dari 140 kali. 10 kali lipat lebih banyak. Kenapa? Karena itu adalah zaman Yesus sudah datang, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, setan justru makin kerja berat. Setan semakin gencar, setan mau menjatuhkan iman Anda, setan mau menghancurkan hati Anda, setan mau supaya Injil tidak disebarkan, tapi Injil palsu yang masuk. Pada Vitong cerita apa yang terjadi di Amerika saudara. Kalau ada saudara sudah punya anak, bayi-bayi pergi ke sekolah saudara, maka di sekolah itu akan mengadakan saudara semacam fashion show atau maaf saya katakannya striptease show. Karena di situ nanti akan ada seorang pria berbadan besar, berpakaian perempuan seperti ratu, berdandan, bencong saudara paling gampangnya. Dan dia akan katakan, it's okay to be different. Yang nonton itu bayi-bayi semua masih kecil. Sebelum umur 18 tahun, lu gak boleh menentukan gendernya mereka. Saudara kira ini cuma masalah apa? Gender and sex and gender, kita boleh pilih. Saudara, itu lagi-lagi usaha manusia mau in control. Bahkan masalah gender dan seks pun bukan Tuhan yang tentukan. Peperangan yang kelihatan di sekarang ini saudara, saudara jangan kira ini cuma peperangan yang di sini tok. Ini adalah selalu kebenaran melawan kejahatan. Dan maka saudara tidak usah heran setelah dari perikop ini saudara, perikop yang paling mengerikan di pasal keempat itu diulang secara detail. Yael diberkatilah, Yael seorang perempuan. Orang itu minta air dikasih susu. Yael mengambil sebuah patok, mengambil sebuah palu tukang. Yael memalu kepalanya, hancur kepalanya, diremukan, ditembus. Terjatuh, tersungkur, sampai mati. Saudara kita baca ini heran, ini memang demen komik-komik fatalisme atau memang demen yang berdarah-darah atau apa saudara? Saya juga agak bingung baca ini. Sudah Yaelnya dipuji, diberkati, tipu-tipu, bunuh berdarah-darah. Tapi saudara, seorang penafsir membandingkan ini saudara. Saudara suka nonton film mukbang enggak? Ya. Atau seorang yang kritikus makanan saudara ya, mukbang gitu ya. Makan banyak gitu saudara. Dan habis makan kira-kira yang saudara nikmati itu apanya? Saudara kan gak bisa cobain makanannya dong. Kritikus makanan saudara, makan mie, makan apa, makan sushi dari Jiro yang apa siletannya apa ya saudara. Apa yang saudara nikmati? Yang saudara nikmati kan ini kan, wah ini dagingnya dipotong secara halus, freshnya, sangat fresh. Begitu dimakan ikannya loncat-loncat di mulut saya dan semuanya langsung melted. Dan saudara kita membaca itu langsung kita, wah kita menikmati makanan yang dimakan. Saudara, orang-orang Israel menikmati makanan. Bukan seperti kita nonton, mirip seperti kita nonton mukbang saudara. Tetapi ketika dia mendeskripsikan Yael membunuh Sisera, itu dia sedang mendeskripsikan cara Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan mereka sedang mengatakan, hore, sorak-sorai, sorak-sorai, musuh Tuhan itu hancur. Wah ini orang sakit jiwa saudara. Orang psikopat kayak begini. Tapi saudara, kita bisa katakan Yael itu psikopat. Kita bisa katakan Alkitab itu kejam. Kita bisa katakan Alkitab itu enggak fair. Saudara baca Alkitab ini di mana? Di kasurmu, di sofamu, di ruang tidurmu,
lalu kamu baca, ih kejam ya. Saudara baca ini kepada orang-orang yang lagi perang di medan perang. Apa yang akan timbul ketika saudara baca ini? Ketika saudara sedang berperang melawan Hitler di dalam Perang Dunia Kedua. Lalu saudara dengar ada seseorang yang meracuni Hitler sampai mati. Apa reaksimu? Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Musuh yang kejam itu sudah mati. Saudara, ini peperangan. Peperangan itu saudara sedang menghadapi musuh yang merampok kamu, yang memperkosa kamu, yang sedang mengambil semua yang kamu miliki, dan kamu sedang perang lawan dia. Saudara, maka cerita ini seperti diulang berkali-kali, seperti jahat, seperti kejam. Saudara, kita nggak sadar kita sedang perang, dan itu orang yang paling pertama mati, orang yang tidak sadar kita sedang perang. Maka saudara, ini sebuah selebrasi. Nyanyian ini sebenarnya sebuah selebrasi. Oh, diberkatilah Yael, kamu sungguh luar biasa. Tapi saudara, lagi-lagi di dalam nyanyian ini ada unsur yang tidak ada di dalam sebelumnya. Kalau tadi kita melihat ya, nyanyian ini memberikan ada peperangan kosmik, ada orang-orang yang tidak berespon. Saudara, maka di sini di ayat 28 muncul satu tokoh baru yang sebelumnya belum pernah muncul. Tokoh ini namanya ibunya Sisera. Kita baca saudara ya. Ayat 28 sampai ayat 30. Setelah ayat 24 sampai ayat 27 berbicara tentang Yael yang kita sudah tahu. Ternyata muncul ayat 28 sampai 30 cerita tentang ibu Sisera. Karena hanya 3 ayat, mari kita baca bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa gemeretak kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara putri-putri bangsawan menjawabnya. Dan dia juga membalas perkata-katanya sendiri. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? 1, 2 gadis untuk setiap prajurit. Jarahan kain warna-warni untuk Sisera. Jarahan kain sulaman warna-warni. Jarahan 2 helai kain sulaman warna-warni untuk leherku. Saudara, inilah indahnya sebuah karya seni saudara. Saudara mesti bayangkan ini seperti sebuah opera. Saudara kalau pernah nonton konser dan saudara nonton opera saudara, itu dia biasa ada scene-nya, ada act-nya ya. Scene 1, act 1, scene 2, act 2. Nah saudara, scene sebelumnya itu begini. Scene sebelumnya Yael yang dengan ciacat liciknya mengambil patok, menghancurkan kepala Sisera dan berdarah-darah semua. Dan orang-orang memuji, puji Tuhan karena Yael. Scene kedua saudara, scene-nya tidak berdarah-darah. Scene-nya adalah latar belakang castle, istana. Dan di istana itu ada seorang ibu namanya Ibu Sisera. Dia bingung, dia tunggu-tunggu. Kenapa anaknya tidak pulang? Mamanya Sisera, mama seorang jenderal, dia bingung. Kenapa anakku tidak pulang? Kenapa keretanya tidak kunjung datang? Kenapa gemertak-gemertak keretanya belum kedengaran? Maka di antara dayang-dayangnya yang cantik, yang paling pintar muncul berkata, Ibu, bukankah mereka dapat banyak jarahan? Bukankah mereka harus bagi-bagi? Bukankah mereka harus kasih perempuan-perempuan Israel untuk diperkosa oleh pasukannya Sisera? Bukankah mereka harus bagi kain warna-warni untuk Sisera sendiri? Bukankah mereka harus kasih kain sulaman warna-warni untuk aku juga? Oh, betul kamu yang paling pintar ya. Kamu pintar, anakku gak balik-balik karena dia lagi menghancurkan Israel. Karena dia lagi menjarah orang Israel. Saudara lihat, sebuah ironi, sebuah gambaran kejahatan. Tapi realitanya, Sisera bukan lagi bagi-bagi jarahan, bukan lagi perkosa wanita. Sisera sudah jatuh, kepalanya dipatok sama Yael. Kenapa gambarannya seperti ini saudara? Karena ditutup dengan ayat 31 saudara. Demikianlah akan binasa semua musuhmu ya Tuhan.
Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari yang terbit dalam kemegahannya. Saudara, lagi-lagi ini gambaran kerajaan Allah, saudara. Yang namanya kerajaan itu kerajaan. Kerajaan itu politik. Kita pikir kalau kerajaan Allah yang rohani-rohani, yang kasihan-kasihan, yang belas kasihan. Saudara, yang namanya kerajaan Allah harus ada raja, harus ada musuh, harus ada warga, harus ada hukum, harus ada kuasa. Apakah kerajaan Allah? Rajanya Tuhan, warganya kita, kuasa, hukumnya firman Tuhan, kuasanya hancurkan si musuh. Siapakah musuh? Si setan, antek-antek setan, si jahat, si iblis. Dan apa yang akan terjadi? Oh Tuhan, setiap minggu kita doa, saudara. Datanglah kerajaanmu. Saudara pikirnya apa? Wah, semua orang dengar firman Tuhan percaya. Saudara, datanglah kerajaanmu, itu peristiwa eksekusi. Kita akan membantai musuh-musuhnya. Tuhan akan membantai musuhnya. Saudara, jangan kira ini peristiwa yang enak. Ini peristiwa musuh-musuh akan diadili. Ini adalah keadilan Tuhan. Kita sedang di dalam peperangan. Kita sedang melawan kejahatan, saudara. Dan perspektif itulah yang kita dapat ketika kita membaca firman Tuhan. Hancurkan si jahat, hancurkan konspirasi, hancurkan semua musuh sampai kerajaan Allah benar-benar sempurna ketika Yesus datang. Itulah gambaran kitab Wahyu, saudara. Itulah gambaran Alkitab dan firman Tuhan. Dan bagian terakhir ini juga merupakan panggilan. Panggilannya itu apa, saudara? Bagi orang yang mengasihinya, mereka bagaikan matahari yang terbit. Lagi-lagi saudara, di dalam seperti ciri khas kitab hikmat, kitab pujian di akhir, selalu saudara ditawarkan dua jalan. Saudara yang berespon seperti Zebulon dan Naftali, apa saudara seperti Ruben, Dan dan Asyer yang tidak berespon? Saudara mengikuti Tuhan, ikut berperang menghancurkan Sisera, apa saudara seperti ibu daripada Sisera yang masih menghalusinasi bahwa mereka perang? Hasil akhirnya yang satu akan binasa, yang satu seperti matahari yang terbit di dalam kemegahannya. Itulah yang saudara tawarkan hari ini. Itulah yang Tuhan tawarkan hari ini kepada Anda dan saya. Apakah Anda hari ini mencintai Tuhan dan firman-Nya? Atau hari ini Anda lebih mencintai diri Anda sendiri? Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ketika kami membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kami sadar siapakah diri kami. Seringkali kami mencintai diri kami, mencintai kenyamanan kami, mencintai dosa-dosa kami. Tuhan, tapi setiap kali kami membaca firman-Mu, kami ingin kembali lagi dibentuk, kami ingin kembali lagi melihat firman-Mu sebagai sumber kebenaran itu. Kami ingin kembali melihat bahwa ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami sadar bahwa kami sedang berperang melawan si jahat, berperang melawan kuasa dosa, berperang melawan kemalasan, berperang. Kami harus siap sedia Tuhan, kami harus kembali kepada firman-Mu, kami harus melihat kebenaran-Mu, kami harus hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, bentuklah kami, ubahkan kami. Biarlah kami melihat segala sesuatu dengan lebih jernih lagi. Biarlah kami melihat akan prioritas yang paling penting yang harus kami kerjakan. Memuji, memuliakan nama-Mu, mencintai-Mu, dan menjalankan firman-Mu. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.